Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rosti Kariman, di mata kuliah Matematika Diskrit. Pada pertemuan ini kita akan membahas prinsip inklusi dan eksklusi. Berapa banyak unsur dalam gabungan dua himpunan hingga? Pada mata kuliah pengantar dasar matematika, bab himpunan, telah ditunjukkan bahwa banyaknya unsur dalam gabungan dua himpunan A dan B sama dengan banyaknya unsur himpunan A ditambah himpunan B, dikurangi dengan banyaknya unsur hasil irisan A dan B, yaitu kardinal A gabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A irisan B. Dalam beberapa referensi, kardinal A atau kardinal A dilambangkan dengan NA, N-nya besar, atau NA, N-nya kecil. Rumus untuk banyaknya unsur di dalam gabungan dua himpunan sangat berguna dalam masalah penghitungan atau counting. Contoh 1. Dalam kelas matematika diskrit diketahui bahwa 25 orang mahasiswa telah lulus mata kuliah teori bilangan, 13 orang telah lulus mata kuliah pengantar dasar matematika, dan 8 orang telah lulus kedua mata kuliah. Berapa jumlah mahasiswa dalam kelas ini? Solusi, misalkan A himpunan mahasiswa yang telah lulus mata kuliah teori bilangan, B himpunan mahasiswa yang telah lulus mata kuliah pengantar dasar matematika. Maka A irisan B itu himpunan mahasiswa yang telah lulus kedua mata kuliah. Di sini kardinal A sama dengan 25, kardinal B sama dengan 13, kardinal A irisan B sama dengan 8. Karena semua mahasiswa dalam kelas matematika diskrit telah lulus teori bilangan atau pengantar dasar matematika atau keduanya, maka banyaknya mahasiswa dalam kelas matematika diskrit adalah kardinal A gabung B. Ini perhatikan konjugasinya ya. Kalau dan itu irisan, kalau atau itu gabungan. Sehingga kardinal A gabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A irisan B. Kardinal A 25 tambah 13 kurang 8 sama dengan 30. Jadi jumlah mahasiswa dalam kelas matematika diskrit adalah 30 orang. Ini bisa kita lihat ilustrasinya. Kardinalitas A gabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A irisan B sama dengan 25 tambah 13 kurang 8 sama dengan 10. Di sini ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B, kemudian yang di sini adalah A irisan B, itu A irisan B ini jumlahnya 8, kemudian A ini kardinal A 25, kemudian kardinal B 13. Contoh 2, berapa banyak bilangan bulat positif kurang dari 100 yang habis dibagi 7 atau 11? Solusi, misalkan A himpunan bilang bulat positif tidak lebih dari 1000 yang habis dibagi 7. B, himpunan bilangan bulat positif tidak lebih dari 1000 yang habis dibagi 11. Maka A gabung B adalah himpunan bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 1000 yang habis dibagi 7 atau habis dibagi 11. Ini atau ya. Kemudian A irisan B adalah himpunan bilangan bulat positif tidak lebih dari 1000 yang habis dibagi 7 dan 11. Di sini dan irisan ini dan yaitu 7 kali 11 sama dengan 77. Karena 7 dan 11 prima relatif atau saling prima. Ingat bahwa di teori bilangan dua bilangan A dan B dikatakan prima relatif jika FPB dari A dan B yaitu 1. Maka kardinal A sama dengan floor 1000/7 sama dengan 142. Kita ingat lagi bahwa bentuk yang seperti ini dinamakan oleh fungsi floor. Fungsi floor dari X ditulis floor dari X menyatakan bilangan bulat terbesar
yang kurang atau sama dengan X. Dengan kata lain, fungsi floor membulatkan X ke bawah. Ingat lagi pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah melihat fungsi ceiling. Jadi fungsi floor ini lawan dari fungsi ceiling. Kalau fungsi ceiling kan pembulatannya ke atas, kalau fungsi floor pembulatannya ke bawah. Jadi 1000 bagi 7 dibulatkan ke bawah 142, kemudian kardinal B sama dengan floor dari 1000 per 11 itu 90, kemudian kardinal A irisan B sama dengan floor dari 1000 per 7 sama dengan 12, sehingga kardinal A gabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A irisan B, itu sama dengan 142 ditambah 90 dikurang 12 sama dengan 220. Jadi ada 220 bilangan bulat positif, tidak lebih dari 1000 yang habis dibagi 7 atau habis dibagi 11. Sini gabungan itu atau. Ini bisa kita lihat ilustrasinya. Kardinal A gabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A irisan B sama dengan 142 ditambah 90 dikurang 12 sama dengan 220. Ini bisa kita lihat, ini himpunan A, ini himpunan B, ini di tengah-tengah adalah A irisan B. A irisan B itu 12, kemudian kardinal A 142, kemudian kardinal B itu 90. Lihat contoh 3, misalkan ada 1007 mahasiswa baru di suatu universitas, sebanyak 453 mengambil mata kuliah komputer, 567 mengambil mata kuliah matematika dasar, dan 299 mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berapa orang yang tidak mengambil kedua mata kuliah tersebut? Ini solusinya. Untuk menentukan jumlah mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah komputer maupun matematika dasar, kurangi jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah komputer dan matematika dasar dari jumlah total mahasiswa baru. Misalkan A, himpunan mahasiswa baru yang mengambil mata kuliah komputer, B, himpunan mahasiswa baru yang mengambil mata kuliah matematika dasar. Maka kardinal A sama dengan 453, kardinal B sama dengan 567, kardinal A irisan B sama dengan 299. Jumlah mahasiswa baru yang mengambil mata kuliah komputer atau matematika dasar adalah kardinal A gabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A irisan B sama dengan 453 ditambah 567 dikurang 299 sama dengan 721. Jadi ada 1807 dikurang 721 sama dengan 1086 mahasiswa baru yang tidak mengambil mata kuliah komputer maupun matematika dasar. Sekarang akan dikembangkan suatu rumus untuk menentukan banyaknya unsur di dalam gabungan himpunan-himpunan hingga. Rumus tersebut dinamakan prinsip inklusi-eksklusi. Untuk jelasnya, sebelum membicarakan gabungan N himpunan dengan N sebarang bilangan bulat positif, diturunkan suatu rumus untuk menentukan banyaknya unsur di dalam gabungan dari 3 himpunan A, B, dan C. Ini perhatikan, ini adalah himpunan A, ini himpunan B, kemudian ini himpunan C. Di sini pada himpunan A itu dihitung sekali, di himpunan B dihitung sekali, pada himpunan C dihitung sekali. Di irisan A dan B itu unsur dihitung 2 kali, di sini juga dihitung 2 kali, di sini dihitung 2 kali. Di sini unsur dihitung 3 kali karena dihitung masuk di A, masuk di B, dan masuk di C. Ini adalah kardinalitas A ditambah kardinal B ditambah kardinal C. Kemudian ini himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan C. Di sini dihitung sekali, ini unsur dihitung sekali, di sini juga dihitung sekali. Kemudian kalau di sini dikurangi satu dihitung sekali, unsur dihitung sekali. Ini bentuk seperti ini adalah
kardinal A ditambah kardinal B ditambah kardinal C dikurang kardinal A irisan B dikurang kardinal A irisan C dikurang kardinal B irisan C. Bisa kita perhatikan setelah kita kurangi 3 ini, bagian ini kosong. Jadi kita harus menambahkan lagi kardinal A irisan B tambah C pada bentuk yang ketiga ini. Saya lihat di sini, ini A, ini himpunan B, ini himpunan C, dihitung sekali, dihitung sekali, dan pada bagian pada irisan dua himpunan juga dihitung sekali. Kemudian ini kita tambah satu lagi, itu kardinal A irisan B irisan C, dihitung sekali. Jadi di setiap bagian ini setiap unsur dihitung satu kali. Jadi diperoleh rumus untuk menentukan banyaknya unsur di dalam gabungan 3 himpunan, yaitu kardinal A digabung kardinal C sama dengan kardinal A ditambah kardinal B ditambah kardinal C dikurang kardinal A irisan B dikurang kardinal A irisan C dikurang kardinal B irisan C ditambah kardinal A irisan B irisan C. Contoh 4, ada 1.232 mahasiswa mengambil kursus bahasa Spanyol, 879 mengambil kursus bahasa Prancis, dan 114 mengambil kursus bahasa Rusia. Lebih lanjut, 103 mengambil kursus bahasa Spanyol dan bahasa Prancis, 103 mengambil kursus bahasa Spanyol dan bahasa Prancis, 23 mengambil kursus bahasa Spanyol dan bahasa Rusia, 14 mengambil kursus bahasa Prancis dan bahasa Rusia. Jika 2092 mahasiswa mengambil paling sedikit satu dari bahasa Spanyol, bahasa Prancis, dan bahasa Rusia, berapa banyak mahasiswa yang mengambil ketiga bahasa? Ini adalah solusi dari contoh 4. Misalkan S himpunan mahasiswa yang mengambil kursus bahasa Spanyol, F himpunan mahasiswa yang mengambil kursus bahasa Prancis, R himpunan mahasiswa yang mengambil kursus bahasa Rusia. Maka kardinal S sama dengan 1232, kardinal F sama dengan 879, kardinal R sama dengan 114, kardinal S irisan F sama dengan 103, kardinal S irisan R sama dengan 23, kardinal F irisan R sama dengan 14, dan kardinal S digabung F digabung R itu sama dengan 2092, sehingga kardinal S digabung F digabung R sama dengan kardinal S ditambah kardinal F ditambah kardinal R dikurang kardinal S irisan F dikurang kardinal S irisan R dikurang kardinal F irisan R ditambah kardinal S irisan F irisan R. Ini kita substitusi banyaknya 2092, S kena S ini 1292 ditambah 879 ditambah 114 dikurang 103 dikurang 23 dikurang 14 ditambah kardinal S irisan F irisan R, sehingga kita peroleh bahwa kardinal S irisan F irisan R itu sama dengan 7. Jadi ada 7 mahasiswa yang mengambil kursus ketiga bahasa. Sekarang kita rumuskan teorema prinsip inklusi dan eksklusi. Misalkan A1, A2 sampai AN himpunan hingga, maka kardinal A1 gabung A2 gabung dan seterusnya sampai AN sama dengan penjumlahan atau sigma dari I dari 1 sampai N kardinal AI dikurang penjumlahan atau sigma I kurang J kecil sama dari N besar sama dari 1 dari kardinal AI irisan AJ ditambah sigma dari I dikurang J lebih kecil atau sama N dan lebih besar atau sama 1. Kardinal AI irisan AJ irisan AK kurang dan seterusnya ditambah min 1 dipangkat N plus 1 kardinal A1 irisan A2 irisan dan seterusnya AN. Contoh 5,
Berikan rumus banyaknya unsur di dalam gabungan 4 himpunan. Solusi, kardinal A gabung A2, gabung A3, gabung A4 sama dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi kita peroleh kardinal A1 ditambah kardinal A2 ditambah kardinal A3 ditambah kardinal 4 dikurang kardinal A1 irisan A2 dikurang kardinal A1 irisan A3 dikurang kardinal A1 irisan A4 dikurang kardinal A2 irisan A3 dikurang kardinal A2 irisan A4 dikurang kardinal A3 irisan A4 ditambah kardinal A1 irisan A2 irisan A3 ditambah kardinal A1 irisan A2 irisan A4 ditambah kardinal A1 irisan A3 irisan A4 ditambah kardinal A2 irisan A3 irisan A4 dikurang kardinal A1 irisan A2 irisan A3 irisan A4. Perhatikan bahwa rumus ini memuat 15 atau sama dengan 2 pangkat 4 kurang 1 suku yang berbeda. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Prinsip inklusi eksklusi memberikan rumus untuk menentukan banyaknya unsur dalam gabungan N himpunan untuk setiap N anggota himpunan bilangan bulat positif. Ada 2 pangkat N kurang 1 suku dalam rumus ini. Ini adalah tugas yang harus saudara kerjakan. Saudara lihat di sini nomor 1. Ada 345 mahasiswa di suatu universitas mengambil mata kuliah kalkulus, 212 matematika diskrit, 188 mengambil kedua mata kuliah. Berapa banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus atau matematika diskrit? Ini diperhatikan ya, ini ada kata atau di sini ya. Atau dia gabungan. Kemudian soal nomor 2, berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Ini juga atau, perhatikan di sini. Atau dan itu berbeda ya. Kemudian yang ketiga, berapa banyak bilangan bulat positif dari 1 sampai 101 yang tidak habis dibagi 4, 5, dan 6. Kemudian yang keempat, hasil survei terhadap 60 orang pembaca koran diperoleh data 25 orang membaca Kompas, 26 orang membaca Merdeka, 26 orang membaca Bola, 9 orang membaca Kompas dan Bola, 11 orang membaca Kompas dan Merdeka, 8 orang membaca Merdeka dan Bola, 3 orang membaca ketiganya. Berapa orang yang membaca hanya 1 koran? Cukup sekian materi kita untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.